Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya, saya harap setuju kalau saya menyebutkan bahwa salah satu indikasi dari sebuah negara yang bobrok itu adalah ketika para penegak hukumnya tidak bisa menegakkan hukum, mereka tidak bisa dipercaya oleh publik, dan bahwa mereka justru saling bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan posisi, untuk mempertahankan ego, untuk mempertahankan akses mereka terhadap uang-uang haram. Saya tidak berharap sama sekali bahwa Indonesia akan digolongkan menjadi negara yang bobrok dengan kecenderungan-kecenderungan memiliki karakteristik yang seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini ada sebuah isu yang sangat besar yang menjelaskan atau yang menarasikan bahwa sejumlah instansi penegak hukum di Indonesia sedang bersengketa satu sama lain. Khususnya dalam hal ini adalah kepolisian versus kejaksaan. Kapan isu ini dimulai? Setidak-tidaknya kita mengetahui tanggal 1 Juli tahun 2026, di mana ada seorang brigadir jenderal polisi, namanya adalah Lalu Muhammad Iwan, itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG, yang sehari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam ekspektasi saya, seharusnya perwira polisi yang ditangkap ini berkelanjutan dengan penangkapan-penangkapan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG berikutnya. Kan ini adalah rangkaian peristiwa hukum di mana diketahui ada MBG yang dikorupsi, kemudian Pak Dadan ditangkap, kemudian Pak Sony Sonjaya juga ditangkap, dan Pak Sony Sonjaya kemudian mengatakan ke ruang publik bahwa dia akan menyampaikan, dia akan membocorkan, dia akan memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG ini. Nah, salah satu yang disebut oleh Pak Sony Sonjaya dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan itu adalah Pak Lalu Muhammad Iwan. Begitu kan? Nah, jadi saya berpikirnya adalah koruptor-koruptor MBG berikutnya itu yang ditangkap gitu. Nah, tetapi yang di luar perkiraan dan ekspektasi saya itu adalah justru tanggal 8 dan tanggal 9 Juli 2026, polisi balik melakukan serangkaian penggerebegan, penggeledahan di beberapa titik yang diduga menyimpan saksi dan barang bukti korupsi. Korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan korupsi PLN yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Pak Febri Ardiansyah.